Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya baik pemirsa, perlu diketahui bahwa tahun 2024 menandai 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, serta KBRI di Washington DC. Memulai perayaan dengan forum bisnis bagi perwakilan pemerintah dan pebisnis kedua negara. Di tengah tahun pemilu bagi kedua negara, lalu bagaimana prospek kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat? Pemotongan tumpeng menandai awal rangkaian peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dan 40 tahun Dewan Bisnis AS-ASEAN. Perwakilan pemerintah dan pebisnis Indonesia-Amerika Serikat menghadiri forum bisnis dan resepsi tingkat tinggi yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Dan Indonesia sekarang dilirik sebagai tempat untuk berdagang dan juga berinvestasi yang sangat menarik di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah sektor jadi incaran pebisnis Amerika, mulai dari ekonomi digital di negara berkembang, pendidikan, kesehatan, dan transisi energi. To strengthen technical cooperation, we're developing a critical minerals action plan that will strengthen environmental and labor protections and lay the foundations for the future negotiations of a critical minerals agreement that will complement our Inflation Reduction Act. Undang-Undang Pengurangan Inflasi adalah UU yang memberikan insentif pajak untuk memacu produksi dan penjualan kendaraan listrik di Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasamanya menjadi kemitraan strategis komprehensif ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Gedung Putih pada November 2023 lalu. Sementara dengan Tiongkok yang merupakan kompetitor terkuat Amerika Serikat saat ini, Indonesia mempunyai kemitraan strategis komprehensif yang dilakukan pada tahun 2013. Komunitas bisnis Amerika antusias mengamati perkembangan setelah pemilu Indonesia. I think there's probably a degree of expectation of continuation of many of some of the kinds of policies that President Jokowi's administration has implemented over the last two administrations will be carried over to the next administration. But I think there also will be some discussions around where there can be further improvements and from a policy point of view or a regulatory point of view that we had an opportunity today to, how shall we say, to begin to talk about where we think there could be ideas for further cooperation going forward. Tahun 2024 juga jadi tahun pemilu bagi AS yang akan berlangsung pada November mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya mempertahankan hubungan kedua negara yang sama-sama berlandaskan demokrasi dan punya populasi besar. This is just a mutual respect. We respect your democracy, you respect our democracy. We believe that this partnership will continue strong beyond any administration. Menurut KBRI, sejumlah kegiatan untuk merayakan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat akan terus berlangsung sepanjang tahun 2024. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, Presiden Joe Biden telah menandatangani bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar yang sebagian ditujukan untuk militer Israel. Bantuan ini kembali mengundang pro dan kontra, meski juga menyertakan bantuan bagi warga sipil Palestina di jalur Gaza. Usai penandatanganan, Presiden Biden menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap pertahanan Israel, sambil juga meminta Israel membuka akses bagi penyaluran bantuan ke Gaza. Sekitar 26 juta dolar kini dianggarkan untuk Israel dan bantuan kemanusiaan di Gaza. We're going to immediately secure that aid and surge it, including food, medical supplies, clean water. And Israel must make sure all this aid reaches the Palestinians in Gaza without delay. Bantuan bagi Israel dan warga Palestina di Gaza disahkan sebagai bagian paket bantuan 95 miliar dolar lebih yang disahkan Senat Amerika Serikat setelah sebelumnya disahkan DPR. Menurut salah satu senator pendukung paket bantuan, dana yang disetujui bisa melegakan banyak pihak, termasuk aktivis pro-Palestina. That they should be thrilled that billions of dollars in aid to starving children around the world in Gaza and elsewhere is a key part of this package. Namun aktivis tetap kecewa dengan banyaknya bantuan militer bagi Israel. If you ask the people of Gaza, they don't want the aid. They would prefer for the bombs and the missiles to stop dropping on their heads.
They want a ceasefire, a permanent ceasefire. Sekitar 4 miliar dolar dialokasikan bagi sistem pertahanan udara Israel, sementara 9 miliar dialokasikan bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Pengesahan bantuan tambahan untuk Israel ini terjadi di tengah tinjauan internasional yang dilakukan pemerintahan Joe Biden untuk memastikan bahwa semua penerima bantuan Amerika Serikat memenuhi persyaratan hukum internasional maupun hukum Amerika Serikat termasuk Undang-Undang Lehi yang mengharuskan negara penerima menegakkan hak asasi manusia. Israel tak terkecuali dari pengkajian internal ini, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan Israel menepati ketentuan hukum internasional dan Amerika Serikat. Tapi ini dipertanyakan sebuah gugus tugas tak resmi yang dibentuk sejumlah akademisi dan mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat. Would highlight from the report that of the 16 incidents we documented, 11 out of the 16, Israel does not even claim that there was a military target, nor does it provide a justification. In half of those incidents, the attacks were on residential homes, sheltering families inside. We'll wait and see what the administration says by May 8th. It is my hope that it reflects the facts. I think there's reason to be skeptical, but the intent here is a good faith effort to support their own reporting. Gugus tugas ini telah menelaah ribuan insiden serangan pasukan pertahanan Israel, IDF, termasuk serangan mematikan ke kamp pengungsi Maghazi dan Jabalia. Sementara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tengah menyelidiki laporan yang menyebutkan sejumlah divisi militer Israel terlibat pelanggaran HAM. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menemukan partikel virus flu burung pada susu sapi. Meski tetap menyatakan susu seperti ini aman dikonsumsi. Penularan virus yang tadinya hanya ditulari unggas, ini terus dipantau pejabat medis di Amerika Serikat. Flu burung atau avian influenza tak hanya meluas antar negara bagian di Amerika Serikat, tapi belakangan juga antar spesies, bahkan di luar ayam dan unggas lain yang biasanya tertular unggas liar. There have been some recent developments with avian flu or bird flu that have raised some concerns among experts. There was an outbreak of bird flu at the Cal-Maine facility in the panhandle of Texas. There have also been some other developments that have raised some alarms, notably that this avian flu has been detected in cattle, dairy cattle, in at least 5 states, including Texas, New Mexico, Kansas. Penularan flu burung terus dipantau Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC. Unlike COVID, which is a completely novel or new virus, avian flu is known to us. And we've been thinking about vaccines and treatment and tests for quite a number of years. But this is a new development. Cows, mammals, being a reservoir gives this virus new opportunity to change. And that's what we're watching for really closely. Has this virus changed, or is it changing, that would make it more likely to spread from human to human. Perbakan flu burung pada 2022 akhirnya menyebabkan lonjakan harga telur. Analis kini mencermati sejauh mana perbakan flu burung saat ini yang juga meluas ke sapi bisa berdampak pada harga tak hanya telur, tapi juga daging sapi dan susu sapi. People shouldn't be worried about our milk supply, and there's really 3 major reasons. The first is that farm management prevents any milk from diseased animals going into the raw milk, okay? Secondly, even if there was a small amount that went into the raw milk, it would be diluted out because you're mixing milk from many, many different cows. And thirdly, really most importantly, is that we pasteurize our milk, and pasteurization inactivates or kills this virus. Pada 2022, seorang pekerja yang memusnahkan ayam terinfeksi flu burung akhirnya tertular flu burung di Colorado. Sementara kasus flu burung pertama tahun ini terjadi di Texas, melibatkan seorang pekerja peternakan sapi perah. Sejauh ini kasus flu burung yang menular kepada sapi di Amerika Serikat dan juga menular kepada pekerja peternakan yang tertular dari sapi akhirnya memunculkan gejala-gejala relatif ringan saja bagi penderitanya. Tapi tetap saja perkembangan ini terus dipantau. Penularan flu burung kepada mamalia lainnya akhirnya lebih tragis. Ratusan anjing laut dan singa laut akhirnya mati tak hanya di Amerika Serikat tapi juga di sejumlah negara Amerika Latin. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, ini juga ada anggota pemadam kebakaran Amerika Serikat yang dilanda kekhawatiran bahwa bahan kimia pada baju anti api mereka bisa menyebabkan kanker. Dan rata-rata satu anggota dinyatakan kanker setiap 3 minggunya. Bahwa bahan kimia ini digunakan tidak hanya pada baju pemadam kebakaran, namun juga pada produk sehari-hari. Jaket dan celana anti-api pemadam kebakaran telah menjadi medan perang baru dalam menyuarakan bahaya bahan kimia industri bernama PFAS, singkatan dari Polyfluoroalkyl Substances. Anggota pemadam kebakaran AS, salah satunya di negara bagian Massachusetts, yakin bahwa bahan kimia yang dipakai untuk memproduksi pakaian anti-api telah menyebabkan kenaikan jumlah kasus kanker pada regu mereka. I was diagnosed with cancer in 2016 and subsequently found out that my cancer would be due to PFAS contamination in my turnover. 1 year after my prostate was removed, I was diagnosed with skin cancer also. Kanker telah menggantikan penyakit jantung sebagai pembunuh utama pemadam kebakaran menurut Asosiasi Pemadam Kebakaran Internasional. On average, once every 3 weeks, a Boston firefighter is diagnosed with some form of cancer. PFAS pada pakaian anti-api dijuluki forever chemical atau bahan kimia kekal karena mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia secara persisten. Selain kanker, bahan kimia PFAS menurut Departemen Lingkungan Hidup AS juga dapat menyebabkan bahaya kesehatan lainnya seperti infertilitas dan gangguan pertumbuhan pada anak. Bahaya-bahaya itu tidak hanya dihadapi oleh regu pemadam kebakaran saja, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Karena bahan kimia PFAS juga dapat ditemukan di bahan sintetik pada tekstil, kemasan produk makanan, dan produk-produk konsumen lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada baju anti-api, bahan kimia PFAS berfungsi untuk menahan air dan material lain saat memadamkan api. It also turns out that they are quite hazardous, and so they cause a variety of health effects from liver effects and endocrine effects. They are still used because they do a really good job and because the standards have been built around them. Para pemadam kebakaran melalui jalur hukum dan kampanye menuduh produsen PFAS dan produsen pakaian anti-api menganggap enteng bahaya bahan kimia itu. Salah satu tergugat, perusahaan manufaktur 3M, menyatakan bahwa pihaknya memproduksi berbagai produk alat pelindung diri yang memenuhi standar nasional. Tahun lalu, 3M mengumumkan akan menyetop produksi PFAS pada akhir 2025 dan tidak akan melanjutkan pemakaian bahan kimia itu pada produknya. Dari Boston, Massachusetts, Valdia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Perjuangan Nigeria untuk swasembada gandum terhambat oleh mundurnya Rusia dari kesepakatan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam. Dan gandum kini langka di Nigeria karena permintaan melebihi pasokan, tetapi sebagian optimis karena proyeksi menunjukkan produksi akan meningkat tahun depan. Petani Nigeria Shito Mohammed menanam jagung, sorghum, beras, dan gandum di lahan seluas lebih dari 17.000 hektar. Ia kemudian mendirikan pabrik tepung untuk memproses biji-bijian yang dihasilkannya. Namun saat ini gandum yang adalah bahan penting bagi pabriknya sangat sulit diperoleh. Wheat is a diamond, not even gold, because you can see what wheat, political turmoil that wheat is causing in the world. It's becoming difficult because the demand is higher than the supply. Pemerintah Nigeria mengatakan negara ini adalah konsumen gandum terbesar kedua di Afrika Sub-Sahara setelah Ethiopia. Namun hanya kurang dari 10% gandum yang ditanam secara lokal. Tahun 2015, pemerintah Nigeria meluncurkan program untuk membantu para petani menanam lebih banyak beras dan gandum. Namun menurut pakar, adanya ketidakpastian, perubahan iklim dan tidak konsistennya kebijakan menghambat kemajuan program ini. There was inconsistency in the government policies, particularly in agriculture. Our policy has never been consistent. Dengan dua produsen gandum terbesar di dunia, Rusia dan Ukraina kini berperang, harga gandum di Nigeria meroket. Juli lalu, Rusia keluar dari kesepakatan yang dicapai setahun lalu untuk mengizinkan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam dan menyalahkan hal ini akibat adanya sanksi perdagangan barat.
Namun setelahnya, Rusia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Afrika dan menjanjikan gandum gratis ke Afrika untuk mengurangi dampak penarikan diri dari kesepakatan tersebut. We feel that Russia might do politics with those grains, and it is possible that we get a piece of that action, and we will be better off for it. Because as far as we are concerned, we need it. We eat a lot of wheat in this country. Pada bulan Juli, Presiden Bola Tinubu mengumumkan darurat ketahanan pangan dan memerintahkan peredaran stok pupuk, benih, dan biji-bijian untuk meringankan tekanan pasar. Ia juga mengumumkan bantuan sebesar $132 juta untuk produksi 250.000 hektar padi, jagung, gandum, dan singkong selama musim tanam berikutnya. Namun menurut Ola Banji, Nigeria sangat perlu meningkatkan penerapan mekanisasi pertanian. Farming can no longer be manual. It can never work for food security. Departemen Pertanian Amerika memprediksi produksi gandum di Nigeria akan meningkat 42% pada tahun depan. Dan jika hal itu tercapai, maka ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pengusaha pertanian di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Paus pembunuh atau orka meneror kapal-kapal di lepas pantai Spanyol. Dan kelompok orka tak hanya berenang dekat habitat manusia, namun juga menyundul kapal dan mengakibatkan kerusakan. Lalu apa penyebab agresivitas hewan yang terkenal lembut ini dan akankah menyebar? Berikut beritanya untuk Anda. Kelompok paus pembunuh atau orka terlihat berenang dekat Seattle, negara bagian Washington, menjadi bagian keindahan alam yang mendatangkan banyak turis ke kawasan ini. Tapi tak sedikit yang khawatir akankah satwa laut ini mengikuti perilaku kawanan orka di semenanjung Iberia di pesisir barat Eropa sejak Mei 2020. Ada apa dengan orka? Sejumlah peneliti melihat orka tak bermaksud menyerang kapal. They're incredibly social animals, they're curious animals, they're playful, maybe a vibration or the way the water moves around those parts, or they're just using them as something to grab onto to go for a ride. Namun perilaku orka ini dilaporkan merusak sedikitnya 60 kapal dan 3 tenggelam di Eropa dalam beberapa tahun belakangan, menurut Cruising Association, organisasi pelayaran kapal kecil. What's often been being seen is that, you know, this very distinct, very small group of killer whales is essentially being playful with that rudder and lose interest as soon as those boats stop. So it's more of like all about the chase, and I think it's often getting misinterpreted as an aggressive behavior because we've seen things in the media like a sunken boat from it. Serangan orka jadi meme di dunia maya. Warganet menyebut orka sebagai pahlawan yang menyerang kapal pesiar orang kaya sebagai bentuk perlawanan perubahan iklim. Tapi menurut peneliti, bisa jadi orka di lepas pantai Eropa saling meniru. Karena seperti satwa dengan kecerdasan tinggi lainnya, paus pembunuh juga punya perilaku khas yang bisa mengikuti tren. Our southern residents had a fad where they were wearing salmon on their head for a summer, and everyone was doing it, and then no one was doing it. It seems that most likely there was one or two whales who kind of started doing it and other whales learned. Namun peneliti memperingatkan untuk tetap waspada dan tak terbawa emosi dalam berinteraksi dengan orka. Either, you know, through a horrible accident, one of these interactions ends in a person being seriously hurt or killed, or the killer whales don't hurt anybody, but people get so riled up and so nervous and afraid that someone gets their gun and goes out and tries to shoot a killer whale. Juli lalu, Portugal melarang kapal wisata mendekati orka. Sementara pada Agustus, Spanyol melarang kapal kecil untuk melaut di pesisir selatan untuk meminimalisir serangan orka. Di Amerika Serikat, paus pembunuh hanya ditemui di pantai barat mulai dari California, tempat saya berada, hingga bagian selatan Alaska di utara. Sejauh ini, meski banyak terjadi interaksi antara kapal dengan kawanan orka, tak ada insiden interaksi agresif seperti yang terjadi di lepas pantai semenanjung Iberia. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, penangkapan lobster adalah industri besar di Maine, negara bagian di pesisir timur laut Amerika Serikat. Selama 2022, penjualan nelayan mencapai sekitar $388 juta dari 49.000 ton lobster. Dan meski penangkapan menaati prinsip berkelanjutan, ini juga ada upaya pelestarian paus kini agak berbenturan dengan kepentingan nelayan.
Sebelum abad ke-21, paus sikat Atlantik Utara termasuk yang paling banyak diburu. Kini pun jumlahnya hanya sekitar 360 ekor menurut Center for Coastal Studies. They are suffering from multiple human-related causes, and that includes ship strikes, entanglements in fishing rope or any type of line. And then also they are suffering from what we are calling climate change, where we're having warmer temperatures in the water. Yang belakangan menjadi sorotan adalah terlukanya paus karena terlilit tali yang menghubungkan pelampung dengan alat penangkap lobster. And if they blunder into the ropes, they very often get them wrapped around the body or around the head or the flippers or the tail or all of the above. Di tengah upaya lestarikan paus, lobster menjadi tangkapan utama nelayan di kawasan New England, termasuk Cape Cod di Massachusetts dan negara bagian Maine. Setiap tahunnya, lobster sebesar ini sekitar setengah kilogram hingga 1 kilogram ditangkap di negara bagian Maine oleh sekitar 5.600 nelayan yang masing-masing bekerja secara independen. Karena itu peneliti mencari cara menangkap lobster yang bisa menghindari tabrakan dengan paus. One of the options that we are looking at is looking at ropeless fishing. And if we can take that rope out of the water, but yet keep the fishing community still active, then it's a win-win for everybody. So it's not really ropeless fishing because there's still rope and everybody asks that. So let's call it on-demand fishing. So when you want your rope, when you buoy, you command or demand your buoy to be released. Peralatan buatan Edgetech ini masing-masing harganya bisa mencapai $4.000, sehingga membuat cemas sebagian nelayan. I can't afford it. I understand that they're trying it and they're testing it and they probably are learning a lot. And is there a potential to make it work? Sure. We haven't killed a whale with lobster gear in Maine ever. We've had one entanglement in 2004. And since we put all this new gear on with sinking ground lines, breakaways, we haven't had an entanglement. Sebelumnya pada 2022, kelompok pelestari lingkungan Seafood Watch memasukkan lobster Maine dalam daftar merah karena kekhawatiran soal nasib paus sikat. Saat ini pun penangkapan lobster cukup diregulasi untuk memastikan penangkapan lobster ini berkelanjutan. Di antaranya membatasi ukuran lobster yang bisa ditangkap dan juga melarang penangkapan lobster betina yang masih produktif. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.